Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru dan teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan sehingga kita dapat bertemu di webinar kali ini yang bertema COVID-19, yaitu membahas tentang apa itu PPKM. Perkenalkan, saya Lanfanke Marsiliati dari kelas 11 IPA unggulan 7, dan hari ini saya berperan sebagai host webinar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan peraturan yang wajib ditaati selama webinar berlangsung. Pertama, peserta wajib menyalakan kameranya, dan mikrofon peserta diharap dimatikan dan hanya dinyalakan pada sesi tanya-jawab jika ingin bertanya. Terakhir, peserta wajib mengisi link absensi yang akan diberikan di sewaktu acara berlangsung. Lalu saya akan memaparkan susunan acara yang akan kita lakukan hari ini, yaitu pembukaan, perkenalan yang akan dilakukan oleh moderator, penamparan materi, sesi tanya-jawab, dan penutupan. Itulah susunan acara seminar bertema PPKM kali ini, dan selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator selaku pemandu acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Lanfanke. Dan teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Perkenalkan, saya adalah Tio Sadewo, selaku moderator yang membimbing webinar kali ini. Baik, pagi-pagi seperti ini mungkin dari teman-teman ada yang baru bangun, mungkin juga ada yang belum mandi atau cuci muka saja kan? Ya, tidak apa-apa, yang penting kita semua yang hadir pada webinar kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya hari ini. Yang pertama ada Lanfanke Marsigletti sebagai host. Yang kedua ada Indah Kurniasari sebagai presenter. Yang ketiga ada Mazaya Virgi sebagai presensi digital. Yang keempat ada Anissa Nur Fadriati sebagai flyer design. Dan yang terakhir adalah saya, Tio Sadewo, sebagai moderator. Nah, sedikit informasi tentang presenter kita, yaitu Indah Kurniasari. Ia lahir di Bogor pada tanggal 30 September 2005. Dan untuk Student Day, Indah mengikuti Student Day Modeling. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya informasikan. Kita pindah ke Indah untuk pemaparan materinya. Baik, Indah bisa dimulai. Baik, Saudara Tios, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Kurniasi sebagai presenter di acara webinar kali ini. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang PPKM. Mohon maaf, Saudara Lanfanke, bisa jadikan saya host? Sudah di ini, buka share screen-nya. Oke. Apa itu PPKM? Ada yang tahu nggak nih singkatan dari PPKM? Iya, PPKM merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM adalah kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sejarah singkat PPKM. Sebelumnya di awal pandemi pada Maret 2020 di beberapa daerah telah berlaku pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi sebelumnya ada sebutan lain yang juga diperkenalkan pemerintah sejak awal pandemi COVID-19, yakni PSBB. Aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai diberlakukan 17 April 2020. Istilah PPKM pertama kali berlaku pada 11 Januari 2021, lalu dengan mencakup wilayah dan provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19. Setelah itu, barulah kemudian pemerintah memberlakukan istilah baru guna menekan risiko penyebaran yang lebih tinggi di sejumlah daerah dengan nama PPKM. Nah, kedua kebijakan ini membatasi kegiatan masyarakat seperti bekerja, beribadah, bersekolah, hingga berwisata.
Masalah pemberlakuan PPKM. PPKM ini sendiri telah berlangsung mulai dari 3 Juli 2021. Mulainya, pemerintah memutuskan untuk melakukan PPKM darurat Jawa sampai Bali pada 3-20 Juli berlakukan PPKM level 4 dan kemudian pemerintah memutuskan untuk memperpanjangnya hingga 2 Agustus 2021. Macam-macam PPKM. Yang pertama ada PPKM Mikro. Dengan tambahan istilah mikro, pembatasan yang dilakukan pemerintah mencakup lingkup-lingkup yang lebih kecil. Misalnya pada cakupan RW, kelurahan, kecamatan, yang pada tahapan ini semakin banyak kelompok warga yang menutup akses jalannya untuk orang dari luar daerah. Pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro mulai Selasa 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021. PPKM mikro ini diterapkan untuk di seluruh desa atau kelurahan di Indonesia. PPKM berbasis mikro ini berlangsung seiring penerbitan instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro. Melalui instruksi ini, pemerintah menginstruksikan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Dijelaskan Menteri Koordinat Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, PPKM Mikro dilakukan berdasarkan data penambahan kasus baru di beberapa kota. Dari hasil PPKM sebelumnya, di DKI Jakarta sudah mulai flat, serta penurunan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Yogyakarta. Sementara di Jawa Barat masih ada peningkatan, begitu pula dengan Bali. Sehingga perlu ada pendekatan yang lebih mikro sesuai arahan Bapak Presiden, yaitu sampai dengan tingkat desa maupun kelurahan. Nah, yang kedua ada PPKM darurat. PPKM darurat bakal diberlakukan pada 3 Juli di kawasan Jawa dan Bali. Selama PPKM darurat berlangsung, terdapat beberapa cakupan pembatasan aktivitas yang harus ditaati masyarakat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan menerapkan PPKM darurat selama 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Namun, Jokowi meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dia juga meminta masyarakat mendukung kerja aparat, pemerintah, dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19. Jokowi meyakini penyebaran COVID-19 mampu ditekan apabila masyarakat disiplin dan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Nah, yang terakhir ada PPKM level 3 dan 4. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi Mendagri untuk mengatur tentang perpanjangan PPKM darurat. Namun, kali ini pemerintah tak lagi menggunakan istilah PPKM darurat dan mikro. Namun, PPKM level 3 dan 4, hal ini tertuang dalam Inmendagri nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 Coronavirus Disease 2019 yang dikeluarkan pada Selasa 20 Juli 2021. Inmendagri tersebut ditunjukkan untuk para kepala daerah yang wilayahnya akan memberlakukan PPKM Mikro dan PPKM Darurat. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan poskomando atau posko penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 untuk memperkuat pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Petikan Inmendagri tersebut. Sementara wilayah yang berada dalam level 4 adalah di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan. Kemudian Sumatera Barat adalah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang. Nah, di sini ada data kasus yang terjadi. Pada 4 Juli 2021 atau sehari setelah pemberlakuan PPKM,
Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 27.233 sehingga totalnya menjadi 2.284.048. Sejak itu, infeksi virus corona setiap hari di Indonesia menunjukkan tren bertambah. Puncaknya pada 8 Juli, kasus COVID-19 bertambah 38.391 menjadi 2.417.788. Tren kenaikan kasus harian sempat berhenti pada 10 Juli saat 35.094 orang dinyatakan positif COVID-19. Namun, infeksi COVID-19 meroket pada 15 Juli saat terjadi penambahan 56.757 kasus sehingga total akumulatif 2.726.803 orang terkonfirmasi positif. Namun, pada 22 Juli, kasus COVID-19 kembali melonjak dengan tambahan 49.509. Total 3.033.339 orang di Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu, per Sabtu 24 Juli 2021 atau 3 pekan sejak kebijakan PPKM darurat berlangsung terjadi penambahan kasus sebesar 45.416 kasus. Dengan penambahan ini, total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 3.127.826 kasus. Wah, baik sekali ya. Maka dari itu, tujuan dibentuknya PPKM ialah agar masyarakat kembali produktif dan aman COVID-19. Ya, sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Saudara Tius, dipersilahkan. Baik, terima kasih Indah untuk pemaparan materinya. Oke, selanjutnya sudah sampai sesi tanya jawab. Baik, ada yang teman-teman yang ingin tanya? Oke, Akila. Baik, perkenalkan saya Akila Zain, saya berasal dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa pengaruh penerapan PPKM dengan kenaikan kasus COVID-19 sekarang ini? Terima kasih. Baik, Indah bisa ditampung atau langsung dijawab? Ditampung dulu aja kali ya. Baik. Ada lagi yang ingin menanyakan? Baik, Naura. Perkenalkan, nama saya Naura Dinsa Sabila dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kenapa PPKM darurat harus diperpanjang? Terima kasih. Baik, terima kasih Naura. Mungkin langsung bisa langsung dijawab, Indah, kalau ditampung dulu. Saya langsung menjawab pertanyaan dari saudara Naura. Jawabannya, karena angka kematian masih meningkat tajam. Kemungkinan penularan masih meningkat tajam walau kasus baru seolah menurun. Mungkin karena tracing yang menurun. Terima kasih. Naura, sudah puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Baik, ada lagi dari teman-teman yang ingin menanyakan? Sudah? Tidak ada? Baik, untuk pertanyaan Akila tadi bisa diulang? Boleh diulang pertanyaannya? Diulang pertanyaannya. Ya, Akila bisa diulang pertanyaannya? Baik, apa pengaruh penerapan PPKM dengan kenaikan kasus COVID-19 saat ini? Terima kasih. Ini bisa dijawab. Iya, mungkin sama kali ya. Ya, karena angka kematian masih meningkat tajam, kemungkinan penularan masih meningkat tajam. Terima kasih. Nah, mungkin jawabannya sama saja. Mungkin di situ saja Akila jawabannya.
Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin segitu saja yang bisa kami tampilkan dari kelompok video. Bila ada yang kurang atau ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.